Pemirsa, jumpa lagi kita di Bongkar-Bongkaran. Masih bersama saya Muzamil. Dan hari ini tamu istimewa saya yang punya bongkar. Siap dibongkar-bongkaran. Kita sapa beliau Bung Jauhari. Panggil beliau Big Bro. Big Bro, apa kabar? Kabar baik bro. Kabarnya mau nyalek ini. Waduh, luar biasa ya. Iya, Betul apa ini? sudah kita kalkulasi, ternyata memang harus nyalek. Partai apa kita? Partai Amanat Nasional. PAN ya. Yang punya Zulkifli Hasan. Yang ada lagunya loh. Iya. PAN, iya luar biasa. Nah, Big Bro Jauhari ini pengingat kembali mungkin bagi komunitas masyarakat hukum, kemudian komunitas buruh, komunitas LSM, dan hari ini termasuk komunitas pers di Lampung, pada khususnya Sumatera bagian selatan pada umumnya, pasti kenal baik nama beliau ini. Jadi beliau ini adalah pendiri sekaligus pimpinan umum Bongkar Post Group, yang hari ini salah satunya ya ini studio kita ini Bongkar-Bongkaran. Sebagai edisi perdana trial, kita mau kupas Bung Jau kecimpungnya. Kali ini kecimpung yang kedua. Yang kedua di tahun politik, ya beliau ini nyalek. Untuk diketahui, Big Bro Jau ini pernah duduk sebagai anggota PAW DPRD Kota Bandar Lampung periode 2014-2019 dari partai sebelah. Partai sebelah. Nah, sebelumnya juga pernah nyalek di 2009. Nah, waktu itu belum hoki. Nah, Partai PBL. Pada tahun ini di pemilu 2024 beliau menggunakan perahu PAN, salah satu partai papan menengah yang notabene hari ini juga tergabung ya di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Nah, kemudian beliau ini mengambil dapil yang sesuai asal. Jadi beliau teguh muasa. Dapil mana itu ya? Big Bro? Dapil Panjang Bumi Waras sama Bedamai. Nah, itu yang lalu. Ya. Nah, kita ke sekarang nih 2024. Ambil dapil Lampung Selatan tuh pertimbangan sendiri, istikharah dulu, konsultasi keluarga, atau instruksi ketum nih ceritanya. Jadi sebelum kita jauh untuk membahas yang disampaikan tadi, yang pertama dulu saya ucapkan terima kasih. Ternyata hostnya ini bukan kaleng-kaleng. Siap. Bongkar-bongkar. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Jadi memang host yang sudah ternama, yang punya jam terbang, ibarat kalau pilot itu sudah 2.500-an jam terbang. Siap. Oke. Nah, kita bayangkan aja kan. Nah, jadi saya pertama tuh sangat tersanjung. Jangan-jangan saudara Muzamil mengupas saya bisa balik, saya bisa. Bongkar-bongkaran ya? Iya. Dalam acara bongkar-bongkar ini kita jadi makanya kenapa pilihannya adalah dapil Lampung Selatan? Bukankah orang bilang dari zaman ke zaman, dari pemilu ke pemilu ya, itu kan dapil neraka, nggak takut tak? Gitu. Nggak bahaya tak? Nah, gitu kira-kira. Jadi memang sejarahnya panjang. Kenapa harus Lampung Selatan? Ya kan? Pertama dulu saya lahir juga di Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan, putra daerah ini ya. Putra daerah. Walaupun sekarang sudah dimekarkan menjadi Kabupaten Tenggamus. Dan yang memang dulu ingin mengabdikan di Lampung Selatan. Hanya saja sudah dimekarkan menjadi Tenggamus, kabupaten kan. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian memang hampir 80 atau 70% saya ini juga banyak memahami dan mengenal, bahkan terjun langsung juga di wilayah tersebut. Organisasi buruh. Iya, karena letak geografisnya dekat sekali dengan Kota Bandar Lampung, seperti di daerah Tibung, di daerah Merbau Mataram, di daerah
Wewi, tapi kan masuk kecamatan Jatiagung. Jatiagung. Nah, jadi karena data geografisnya sangat dekat, saya sehingga sudah mulai dari dulu nih mengorganisir buruh, nelayan, petani, Luar sampai biasa, sampai di Seragi, Nah, sampai di Palas, boleh dicek 10 tahunan yang di lalu dunia sudah sangat perburuhan ya, menyela beliau ini di dunia perburuhan ini, beliau dulu dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Pekerja Konstruksi Lampung (SPKL). Itu udah tahun 2002 itu mulainya dari 2001 2001 sampai dengan dinotariskan di 2002. Sampai dengan 2009 ya. Hampir 2000 sebelum Pilgub 2008 ya? 2007. Oh, 2007. Iya, Nah, karena 2008 selama itu kan politik. kiprah beliau ini luar biasa, memberikan advokasi kepada buruh, tidak sedikit juga yang pihak perusahaan yang dibikin cukup keder lah dengan taji beliau memimpin serikat buruh ini ya kan. Orangnya kan tumbur dulu ya kan, urusan belakangan kan gitu. Yang penting kesejahteraan buruh nomor satu. Nah, kira-kira begitu. Iya. Sebelum ke sana terkait tadi yang dipilih itu adalah Lampung Selatan. Apa alasan ketiga? Itu tanah kelahiran, daerah. Kemudian yang kedua sudah banyak menggarap, punya basis tabungan nih, basis masa pengorganisiran. Nah, yang ketiga apa nih? Ada lagi nggak? Yang ketiga, belakangan kemarin persis 2019 karena tidak terpilih di legislatif Kota Lampung, kita rupanya diperhatikan oleh masyarakat Lampung Selatan. Salah satu tokoh yang mencalonkan sebagai bupati saat itu, dia meminang kita untuk menjadi LO. Artinya kan ada kepercayaan, betul. Ada kepercayaan baik secara pribadi maupun secara keorganisasiannya beliau, atau kepartaian beliau, sehingga kita dipandang cukup perlu untuk bisa masuk menjadi LO beliau. GM nggak itu saat itu? Wah, kok saya? Kok bukan yang lain? Iya, termasuk setengahnya gitu. Setengahnya GR. Kan masih banyak orang lain tuh yang lebih mumpuni kan? Bahkan harus orang-orang Lampung Selatan sendiri kan? Harus saya. Gitu. Jadi sempat ya kepikiran begitu ya? Iya, sempat. Cuman kembali lagi, inilah mungkin tantangan atau kedua juga panggilan jiwa, panggilan hati, ya kan? Tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada wakil bupati yang sekarang itu, saya salah satu LO-nya juga waktu itu yang mengantarkan beliau mendaftar di salah satu partai politik. Siap. Itu saya. Jadi faktor kesejarahannya komplit. Jadi karena dipanggil untuk menjadi LO, kita mengikuti, kita sanggupi sampai dengan artinya mengikuti di mana bupati itu berada di wilayah-wilayah Lampung Selatan. Saya nggak jauh dari beliau. Kalau zaman anak-anak sekarang ada ring gitu kan, kita taruh ada ring 1, ring 2, kita ring 1/4. Bukan lagi ring setengah. Oke, siap. Nah, dengan begitu artinya kan ada faktor kesejarahan yang boleh dibilang panjang dan komplit lah. Dari bawah, dari nol. Mungkin kalau di partai itu mungkin dia dari ranting dulu, dari PAC dulu, baru ketua DPC gitu ya. Nah, dengan segudang pengalaman yang sudah ada ini, yakin dong bisa duduk nanti nih di DPRD Provinsi Lampung. Itu saingannya banyak loh. Ada berapa ya? Itu 85 ya. Apakah pertanyaannya apakah nanti salah satunya Bung Jauhari? Nah, pokat kondang juga ini. Tidak melulu yang di atas. Kita keyakinannya lebih dari 100% kalau kita bisa terpilih. Luar biasa ya, optimis ya. Sangat optimis, dan keoptimis kita ini beralasan. Alasannya beberapa yang telah disampaikan di awal, terus kemudian juga tidak sedikit yang juga mengenal kan, baik kepribadian maupun secara organisasi maupun secara politik maupun mungkin cara-cara yang lain. Ada yang datang nih, dari antah berantah, Pak Jau, saya bantu spanduk Pak Jau, saya bantu kartu nama, ada yang gitu? Ada. Wah, luar biasa. Ada itu, dan terbukti benar kan.
satu nama udah dikirim, spanduk lagi dicetak. Jadi nggak terbantu lah ya untuk APK, untuk sosialisasi. seolah lah. Nomor urutnya berapa nih ceritanya? Nomor urut yang menurut saya punya karisma. Nomor urut 8. Oh iya, nomor urut 8. Ya, tidak putus. Iya, luar biasa. Allah juga Bukan sama. kampanye Bukan para kampanye. pemirsa, tapi ini sosialisasi profil beliau ini. Jadi Pak Jauhari SHMH ini, bosnya Bongkar Pos Group ini, hari ini adalah calon anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung, Dapil Kabupaten Lampung Selatan, nomor urut 8 dari Partai Amanat Nasional. Waduh, jadi 14 Februari 2024 nanti kan itu selain hari kasih sayang ada istilah yang dipopulerkan oleh Ketua KPU Provinsi Lampung sebagai hari kasih suara. Nah, kira-kira ya, target berapa sih yang wah dapat segini target minimal sekian Iya. sekian suara Jadi jadi nih kita- lagi. Kita itu kan ada 10 calon. BPP-nya itu 31.000. 31.000. Ya, 31.000. Kalau misalkan dari 10 suara itu sebenarnya bisa 5.000. Ya, tinggal dikali 10 berarti udah 50.000. Artinya BPP-nya 31.000, artinya sudah ada satu kursi. Cuman karena ini pertarungan untuk duduk menjadi legislatif itu nggak gampang, jadi semacam ada pertaruhan lah ya. Jadi siapa yang paling banyak itu yang menang. Sehingga kita berupaya lah untuk yang pemenang. Jadi bagaimana caranya supaya kita lebih dari yang lain. Nah, Unjal kasih pesan buat generasi milenial, generasi zilenial yang besok itu bakal jadi pemilih pemula waktu 14 Februari 2024. Mereka mesti ngapain? Ya, Ya. kalau saya sih simpel aja. Jangan berhenti untuk berkarya, beraktivitas, memberikan pertolongan atau bantuan terhadap yang membutuhkan. Karena suatu saat karya-karya kalian itulah yang akan diingat. Sehingga ketika kalian seperti saya sekarang ini nggak usah minta coblos suara, mereka akan nyoblos. Tapi jangan golput ya, pasti ya pesan sejatinya jangan golput. Iya, supaya namanya demokrasi ini memang bebas. Silakan untuk yang share dengan siapa, milih dengan siapa, milih apa, dapat apa. Tapi untuk menunjukkan kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang disiplin, Siap. tentunya kita jangan golput. Ya kan? Kita harus mengambil bagian daripada momen 5 tahunan ini. Oke. Satu suara menentukan. Ini terakhir 3 kata untuk Partai Amanat Nasional. Ada harapan yang terdepan, pilih nomor 8. 3 kalimat, bukan 3 kata. Tapi nggak apa-apa ya Pak Vincent. Itu waduh, ini bisa kena sendiri Bawaslu ini, maaf ya Pak Bawaslu ya. Kita ulang lagi ya, oke ya. 3 kata untuk Partai Amanat Nasional. 3 kata, nggak boleh tawar, tidak boleh ditawar. Hanya 3 kata. 1, Mantap, 2, terdepan, 3. mapan. Oke, siap. 3 kata untuk Lampung Selatan. Bagus, berbudaya, Satu lagi. tempat penuh harapan. Penuh harapan. Oke, nggak apa-apa deh ya. 3 kata untuk bongkar-bongkar. Kalau saya sebelum nyampe ke 3 kata untuk bongkar-bongkar, saya kalau mendengar bongkar pos itu, saya teringat bahasa senior saya. Apa itu? Pak Aljir dan Instagram. Apa itu? Boleh Kalau diceritakan? dia ada bilang ke bongkar pos, katanya kalau bongkar pos tuh habis itu bongkar. Posnya dibawa. Aduh, tinggal. Bukan kartu truf ini beliau nih. Wah, ini kalau Pak Aziz ya nonton ya. Ampun, salam hormat buat Bu Aldi juga calon DPR juga ya beliau ya. Iya baik.
Sayang sekali, Iya. ini banyak sebetulnya yang mau kita kupas ya, mau kita bongkar habis, tapi karena durasi ya, nanti kita next kita ketemu lagi. Demikian trial ini, sukses untuk Anda, tetap simak dan jangan lupa follow akun kita ya di YouTube channel Bongkar Pos TV. Saya Muzamil undur diri, tetap di bongkar. Cheers.